Shalom Sobat Samas dan keluarga damai, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 11 Oktober 2022. Mari kita satukan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur menghadapi kehidupan yang keras, tantangan yang begitu berat. Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan Engkau memberikan kepada kami kelengkapan untuk berperang, sehingga kami menjadi yakin karena Engkau bersama dengan kami. Kami membuka hati pada saat ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk menggumuli firman-Mu. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20. Secara khusus saya akan membacakan ayat 10 sampai 13, kemudian dilanjutkan dengan ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 20b, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sobat Samas dan keluarga damai, tema kita hari ini adalah perlengkapan rohani. Kalau kita memperhatikan di ayat ke-10, maka ada frasa kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa aslinya, frasa ini ada di dalam bentuk pasif. Jadi kekuatan itu bukan kekuatan dari kita sendiri, hasil kita sendiri. Tetapi itu merupakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Bahkan kemudian ditambahkan keterangan, karena kalian bersatu dengan Dia. Sobat Samas dan keluarga damai, Paulus mengajak jemaat Efesus agar mendapatkan kekuatan dari Tuhan karena bersatu dengan Tuhan. Tiap orang ingin punya kekuatan dan menang menghadapi tantangan tanpa memedulikan dari mana sumber kekuatan itu. Yang penting punya kekuatan dan kemudian menang. Kata asli yang digunakan adalah endunamote. Ini mengingatkan kita akan kata dinamit, sebuah bahan peledak yang punya kekuatan sangat besar. Kita hidup di era latah unjuk gigi. Lihat saja tayangan-tayangan film pendek yang diviralkan. Misalnya tentang orang yang dilecehkan harga dirinya, kemudian memanggil anak buahnya untuk mendatangkan belasan supercar, mobil-mobil mewah. Atau orang-orang yang flexing dengan outfit puluhan juta, atau mereka yang nampil untuk menunjukkan bahwa sekali makan saja bisa menghabiskan harganya belasan juta. Sudah begitu masih dibumbui komentar, "Hah? Murah banget." Fenomena ini makin mengantar kita ke arah yang berlawanan dengan peringatan Paulus, serta makin menunjukkan ketidakpekaan bagi kita yang sedang hidup di tengah masyarakat yang sedang menghadapi krisis. Beberapa komentar pedas terdengar, misalnya, tadi ngancam-ngancam, sekarang minta lindungan HAM. Atau bahkan ungkapan yang bernada sara, misalnya seperti, kalau sudah kerusuhan, rumah dan mobilnya dibakar, baru mewek. Atau, kalau mau pamer, sana pulang ke tempat asalmu, gak usah cari makan di sini. Sobat Samas dan keluarga damai, sungguh miris kalau kita mendengarkan komentar semacam itu. Tapi inilah yang terjadi, siapa yang memulai? Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak gegabah dan masuk perangkap iblis. Yang kita hadapi bukan si A
atau si B dengan tingkahnya yang menyebalkan. Kalau kemarahan kita mengarah kepada mereka, orang-orang itu, kita hanya akan diadu domba oleh iblis. Makin banyak musuh, maka makin mustahil untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Permusuhan itu membuat kita mendorong mereka makin menjauh dari Kristus, sekaligus menarik kita untuk mendonasi kekuatan iblis. Hanya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dapat mengenali dan melawan tipu muslihat iblis. Jika kita menggunakan separuh atau sebagian senjata Allah saja, maka berarti yang separuh dari mana? Mungkin yang separuh itu adalah senjata iblis. Maka justru kita bisa dibawa untuk melawan Allah, memukul teman kita sendiri, menghalangi mereka yang justru sedang ditarik Allah kepada keselamatan. Bisa saja kita menghalangi mereka yang mulai terpanggil untuk melayani Allah, karena kita hanya memakai separuh atau sebagian saja dari senjata Allah itu. Dan itu berarti kalau kita nampak kuat, hebat, jangan-jangan separuh sisanya adalah senjata iblis. Perlengkapan itu membuat kita tetap dapat berdiri tegak dan berani melawan. Itu kalau kita punya perlengkapan yang tepat, yang benar. Seorang tentara harus pakai ikat pinggang agar bajunya tidak kedodoran atau berkibar-kibar yang membuat geraknya tidak maksimal. Ikat pinggangnya adalah kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Tentara Kristus yang tidak diikat dengan kebenaran, hidupnya hanya direpotkan dengan hal-hal yang akan mempermalukannya. Dari ayat 14 kita bisa membaca tentang baju sirah. Baju sirah ini terbuat dari logam dan berfungsi untuk melindungi seorang tentara dari senjata yang menyerangnya. Baju sirah melambangkan keadilan, ketulusan. Tentara Kristus yang tidak punya keadilan serta hidup di dalam ketulusan, maka dia akan mudah diserang oleh kecurangan dan tawaran hidup yang kotor. Di ayat ke-15 disebutkan, supaya kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau alas kaki menunjukkan bahwa orang itu siap pergi keluar rumah. Kasut untuk pergi jarak dekat beda dengan sepatu untuk berperang. Yang membedakan antara lain adalah alasnya, solnya, kemudian adalah tali pengikatnya. Seorang tentara Kristus harus memakai kerelaan untuk memberitakan Injil. Seorang yang mau memberitakan Injil harus ikhlas, harus punya kerelaan, tidak pilih-pilih. Saya mau memberitakan kepada si A tapi bukan si B. Memberita Injil siap berbagi hidup, membimbing dengan sabar, siap direpotkan, mau mendampinginya menghadapi pergumulan yang sedang terjadi. Di ayat ke-16 disebutkan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sobat Samas dan keluarga damai, ada dua macam panah. Yang pertama adalah panah biasa. Baik panah itu adalah panah yang beracun atau tidak. Tapi yang kedua adalah panah berapi. Panah biasa segera dapat diatasi saat mata panahnya dapat ditangkis atau tidak kena sasaran. Namun panah berapi bisa membakar sekitarnya sekalipun dia meleset dari sasaran. Perisai yang dapat memadamkan api itu bukan hanya bisa menangkis mata panah, namun juga dapat melindungi dari api, bahkan menjadi alat untuk memadamkan api. Disinilah fungsi iman. Tanpa iman yang teguh, kita akan terus diombang-ambingkan oleh hal-hal yang membuat kita ragu dan tidak tegas. Di ayat ke-17 disebutkan tentang ketopong. Zaman dulu seorang tentara yang berperang harus pakai ketopong. Mungkin sekarang semacam helm. Ketopong keselamatan adalah penutup kepala dari segala sesuatu yang mengancam keselamatan pemakainya. Helm kita bukan berupa material tahan banting, tapi firman Tuhan yang melindungi pikiran dan iman kita dari ajaran dan hal-hal yang meracuni. Selain helm itu harus kuat, ukuran dan pemakaiannya harus tepat. Tidak boleh kedodoran, menutup mata, hidung, atau telinga. Kemudian senjata yang penting
adalah pedang. Kalau tadi semua perlengkapan hanya untuk bertahan dan melindungi diri, maka pedang sekaligus menjadi senjata yang bisa digunakan untuk menyerang. Paulus menyebut senjata ini sebagai pedang roh yang merujuk kepada firman Allah yang akan membuat kita peka mengenali dengan benar sehingga kita bisa menentukan sikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan berarti firman Tuhan bisa kita pakai menjadi alat untuk menyerang sesama. Sebaliknya, ini justru mempersenjatai kita untuk melawan iblis dengan segala kekuatan jahatnya. Rasul Paulus menutup bagian ini dengan mengajak kita untuk tekun berdoa. Juga bagi semua orang kudus, yaitu sesama umat Allah. Kita tidak berperang sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama dengan kekuatan Allah. Kita perlu saling menopang dan menguatkan. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau mau hadir, mempersenjatai, memperlengkapi kami dengan kelengkapan rohani. Tuhan, kami rindu supaya perjuangan kami tidak menjadi sia-sia, bahkan kalah oleh karena kekonyolan kami yang tidak siap. Karena itu biarlah kami paham betul dengan kelengkapan rohani yang Engkau berikan, mau menggunakannya dengan baik dan berperang bersama Kristus. Di dalam nama Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.